Selamat pagi, mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, memberi syukur kita, pujian kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, sebab ku tak percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih Yesus yang terindah di dalam hidupku. Hanya kasih-Nya yang mampu menyelamatkanku. Hanya pilur-Nya yang mampu membebaskanku. Kasih-Nya yang termulia, kasih-Nya yang kekal, tiada seperti Dia. Oh, sana bagimu Tuhan. Hiralalayoshe, hiralalayoshe. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi indah ini Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkati telinga kami, Tuhan berkati hati kami, supaya setiap firman yang ditabur dapat berakar kuat dalam hidup kami, menjadi rema untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini
ada di dalam berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk mengawali aktivitas kita dengan firman Tuhan, di mana hari ini atau hari-hari ini kita diajar untuk menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Dan ini terdapat di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah merupakan sebuah doa dari Musa untuk meminta bagaimana dirinya ini menjadi orang yang bijaksana. Berarti kita melihat betapa pentingnya permintaan ini supaya dia bisa melihat hari-hari membuat orang-orang yang bijaksana. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang menghitung hari-hari ini, berarti kita melalui sebuah rangkaian waktu yang panjang. Lalu kita secara otomatis berkata, kalau kita melalui rangkaian waktu yang panjang, itu adalah sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melewati waktu-waktu yang panjang ini, kemudian kita timbul sebuah pertanyaan, bagaimanakah kita bisa melewati itu semua? Apa yang kita dapat? Apa yang kita bisa ambil dari sebuah perjalanan kehidupan itu di dalam waktu-waktu yang sudah kita lalui di hari-hari yang kita lewati? Kebiasaan menghitung ini akan mengingatkan kita bahwa perjalanan yang panjang itu akan terasa cepat. Seperti halnya kehidupan kita tidak merasakan. Kadang-kadang kita berpikir baru kemarin kita merayakan sebuah pergantian tahun, tetapi hari ini sudah melewati sekian waktu. Atau juga mungkin baru kemarin kita memasuki ibadah hari Minggu. Saat ini kita sudah akan memasukinya. Nah, hari-hari itu kita lewati dengan begitu cepat. Ini berarti kita harus melihat bahwa setiap jam, setiap hari, setiap tahun yang datang itu akan cepat berlalu, dan itu akan membuat hidup kita, bagaimana hidup ini kita bawa di dalam sebuah perjalanan yang namanya bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari Kolose 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kolose 4 ayat 1 sampai dengan ke-6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini apa yang kita dapatkan ketika kita ini menghitung hari-hari yang kita lewati, apa yang kita rasakan
dan apa yang harus kita perbuat, karena hari-hari ini begitu singkat dan begitu terbatas. Di dalam Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hal yang pertama, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga. Bertekun ini adalah berkaitan dengan sebuah semangat yang kuat untuk meneruskan dengan hati yang tabah, yang kuat. Tentu hal ini berkaitan dengan yang namanya doa. Maka yang namanya berjaga-jaga ini adalah tersadar atau waspada secara rohani. Agar dapat kita ini bertekun di dalam doa, maka kita ini harus waspada. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca ini, kita bisa ini bertekun di dalam doa dan kita ini harus yang namanya waspada. Mengapa kita ini harus waspada? Karena kita ini adalah manusia yang punya sifat-sifat manusiawi, yang kelemahan-kelemahan itu menyebabkan kita ini mengabaikan yang namanya doa. Dan kadang-kadang kita juga karena kelemahan kita ini menjadikan beralih perhatian. Sementara untuk doa kita ini tidak memiliki waktu yang disiplin. Oleh karena itu kita harus mendisiplinkan diri bagaimana untuk mencapai sebuah doa yang kita butuhkan untuk kemenangan di dalam hidup kita. Kemudian mereka yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan hal ini menjadikan penting ketika kita berada di dalam sebuah persekutuan. Mari kita tetap bertekun di dalam doa. Ketekunan dalam doa ini harus diperkuat dengan sebuah ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun di dalam doa. Kalau doa itu bagi orang-orang percaya merupakan nafas kehidupan. Kalau kita ini tidak berdoa, tidak rajin berdoa, berarti nafas kita itu ada gangguannya. Bahkan ketika kita tidak berdoa, berarti kita mengalami sebuah kematian secara iman. Dan tanpa doa, kita akan mengalami iman yang mati, yang kering, yang bermasalah. Dan doa itu juga merupakan sarana komunikasi kehidupan kita dengan Allah. Maka doa itu menjadi sebuah dasar yang sangat penting di dalam sebuah kehidupan kita untuk mengisi hari-hari ini, menghitung hari-hari ini, supaya hidup kita ini dibawa menuju hidup yang baik, yaitu hidup di dalam bijaksana. Itu adalah dari Kolose 4 ayat yang kedua. Kemudian yang berikutnya di dalam Kolose 4 ayat yang ketiga, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di dalam penjara. Dan ini di dalam ayat yang ketiga ini Paulus yakin betul bahwa Allah itu bekerja dengan membuka atau menutup pintu, sehingga sekalipun kita ini berada di dalam sebuah situasi yang sulit,
ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan tetap buka di dalam kehidupan kita ini. Yakin betul bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kehidupan pelayanan kita, menjadikan kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang menghasilkan atau produktivitas kehidupan, sehingga merupakan satu hal yang kita rasakan untuk kesaksian bagaimana kita berbicara tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus ini harus kita bicarakan atau harus kita sampaikan menjadi sebuah pekabaran bagaimana keselamatan itu kita terima. Sehingga yang kedua adalah kita ini diajarkan supaya tetap percaya Allah ini membuka pintu. Lalu bagaimana supaya Allah itu membuka pintu di dalam kehidupan kita? Tentu kita memohon Sang Roh Kudus sendiri di dalam hidup kita supaya membuka hati kita, dan Roh Kudus bekerja memimpin hidup kita ini untuk mengerti kehendak Kristus, dan kita bisa untuk menyatakan kehendak Kristus itu di dalam kehidupan kita, dan kita nyatakan kepada orang lain bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 10 dikatakan di sana, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Ia akan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau kita menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tentu jalan kita itu akan dipimpin oleh Tuhan, dan tentu itu disertai bahwa kita ini tidak bisa namanya lepas untuk hidup secara manusiawi. Kita tetap membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Nah, orang-orang yang siap untuk menerima kasih Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati inilah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, buka hati untuk Tuhan, supaya di dalam memasuki atau melewati hari-hari ini, kita bisa menghitung betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian kita lanjut hal yang ketiga dari kitab Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Maka tutur kata kita tentu dan seharusnya menyenangkan, menarik baik hati dan ramah kepada orang lain. Nah, hal-hal itu adalah merupakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ini ada di dalam perjalanan yang namanya dituntun oleh Roh Kudus, kita tetap ada di dalam kasih, membawa setiap bicara kita, perkataan kita itu menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan.
kita sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjut di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita fokus kepada Kristus karena Kristus itu adalah kasih dan Kristus itu adalah kebenaran sejati. Maka ketika itu hidup kita bawa bahwa Kristus adalah kepala di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi di rumah tangga kita, menjadikan Kristus ini menjadi kepala, maka hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan tentu tutur kata kita ini harus menjadi tutur kata yang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini menjadikan hidup ini di dalam menjalani kehidupan, menghitung hari menjadi beroleh hati yang bijaksana, haruslah kita lakukan. Yang pertama tadi adalah bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga. Yang kedua, mari kita meminta kepada Tuhan melalui Roh Kudus supaya Tuhan membuka hati kita dan kita terbuka di dalam tuntunan Tuhan supaya hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian nyatakan kalau hidup kita itu sudah dibawa oleh Tuhan di dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana, tentu kita refleksikan melalui hidup kita, terutama di dalam kata-kata kita tidak menyakiti orang lain. Kata-kata kita harus dengan penuh kasih. Selamat untuk menikmati berkat Tuhan hari ini, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menghitung hari-hari yang diberikan oleh Tuhan, menikmati hari-hari yang diberikan oleh Tuhan dengan hikmat yang kita terima dari Tuhan pula. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.